Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Atlas yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang kehidupan di masa depan, di mana pemerintah sudah menetapkan standar kecantikan pria dan wanita. Jadi setiap orang jelek di atas usia 16 tahun diharuskan untuk melakukan operasi plastik, termasuk salah satu gadis yang tidak sabar ingin berubah menjadi lebih cantik. Sampai akhirnya ia bertemu dengan beberapa remaja yang menentang peraturan tersebut. Lalu, apakah gadis itu akan tetap melakukan operasinya atau ikut gabung bersama para pemberontak? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film berlatar di masa depan, di mana manusia sudah menghabiskan seluruh sumber daya planet dan menyebabkan degradasi total, yaitu penipisan sumber daya maupun kerusakan ekosistem. Dari krisis inilah, ilmuwan mulai mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dunia yang sekarat dengan menciptakan anggrek macan putih yang dimodifikasi secara genetika untuk menjadi sumber energi baru. Meskipun begitu, ancaman terbesar tetap ada, yaitu manusianya itu sendiri. Karena manusia bisa menyebabkan perpecahan hanya karena perbedaan. Jadi mereka memutuskan untuk meningkatkan manusia sebagai spesies, di mana setiap remaja yang menginjak umur 16 tahun harus menjalani prosedur yang mengubah mereka menjadi cantik dan tampan serta sempurna secara fisik. Sehingga tidak ada lagi orang yang iri maupun dengki dengan keunggulan orang lain. Dan setelah mereka berubah menjadi sempurna, mereka diperbolehkan pergi ke kota yang penuh dengan hura-hura. Remaja-remaja yang masih di bawah 16 tahun biasanya akan disebut sebagai Atlas dan tinggal di asrama Atlas, sedangkan yang sudah melakukan operasi akan disebut Pretis dan diperbolehkan tinggal di kota. Scene lalu menunjukkan seorang gadis bernama Telly, yaitu gadis yang tidak sabar menunggu ulang tahunnya ke-16 agar ia bisa cepat-cepat menjalani operasinya. Setiap dari mereka juga memiliki perangkat untuk melihat seperti apa penampilan mereka jika dioperasi nanti. Gak cuma itu, mereka juga bisa memilih warna mata maupun kualitas kulit mereka sendiri. Di malam harinya, Telly lalu keluar diam-diam untuk pergi ke atas gedung dan menemui temannya yang bernama Paris. Keduanya kemudian menonton pesta di kota dari kejauhan yang dihadiri oleh orang-orang sempurna atau sudah dioperasi. Usut punya usut, Paris ini ternyata 3 bulan lebih tua dari Telly, jadi ia akan segera menjalani operasi dan pindah ke kota. Maka dari itu, Telly pun meminta Paris agar tidak melupakannya nantinya. Keduanya juga berjanji akan bertemu lagi sebulan kemudian. Keesokan harinya, para murid berkumpul di aula utama untuk menyambut Dr. Cable yang muncul dalam bentuk hologram. Dr. Cable lalu menjelaskan tentang semua keuntungan menjadi sempurna. Sebelum harinya, ia mengundang Paris yang akan melakukan prosedur operasi. You have been waiting for. Saat kembali ke asrama, Telly mengingat kembali bagaimana ia dan Paris berteman, di mana keduanya pertama bertemu di sekolah. Dan saat Paris terluka di telapak tangannya, Telly kemudian dengan sengaja menggores tangannya sendiri dan keduanya menyatukan darah mereka sebagai tanda pertemanan mereka. Di pagi harinya, Telly mempresentasikan di kelas tentang anggrek macan putih yang digunakan sebagai pemasok energi di kota dan menghiasi ladang-ladang. Sehabis sekolah, Telly lalu menjalani kehidupannya tanpa Paris. Sesekali ia mengirim pesan kepada Paris, namun sampai saat ini juga Paris tidak membalas pesan dari Telly. Sampai akhirnya, pada suatu hari, Paris membalas pesan Telly dan mengajaknya ketemuan nanti malam di bawah jembatan. Please.
Exits are forbidden. Singkat cerita, saat malam tiba, Telly kemudian menyusup keluar dari kamarnya dan pergi ke jembatan. Tapi sesampainya di sana, Paris tidak datang. Karena Telly sangat rindu dengan Paris, ia pun nekat menyeberangi jembatan dan masuk ke wilayah perkotaan. Di mana di sana, Telly tak sengaja menemukan topeng dari salah satu pretis dan saat memakainya, Telly ujuk-ujuk memakai gaun mewah. Telly lalu menyusuri jalanan kota yang dipenuhi oleh lampu, musik, dan pesta yang sangat meriah. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Paris yang sudah dioperasi. Namun ia hampir tak dikenali karena wajahnya malah berubah seperti Squidward mode tampan. Gak cuma itu, bekas luka di tangannya juga hilang setelah melakukan prosedur operasi. Rupa-rupanya orang-orang yang sudah menjadi Patrice kini menjadi sangat berbeda hingga kepribadiannya. Bahkan sumpah persahabatan tak lagi penting bagi mereka. Ketika Telly mencoba membujuk Paris untuk mengenang pertemanan mereka, tiba-tiba kehadiran Telly diketahui oleh para penjaga. Hal ini tentu saja membuat para Patrice menjadi heboh. Telly pun segera mengambil jaket terbang yang disediakan di sudut kota dan kemudian melarikan diri dengan cara melompat dari atas gedung. Untungnya, dengan menggunakan jaket itu, Telly berhasil mendarat dengan selamat. Ketika Telly sedang melewati jembatan, ia tak sengaja nyenggol batu sehingga suara yang ditimbulkan membuat pesawat patroli menemukan Telly. Dan saat ia hampir tertangkap, salah satu gadis Atlas bernama Sai muncul menyelamatkan Telly menggunakan hoverboardnya. Setelah bebas dari kejaran penjaga, Sai dan Telly kemudian menjadi dekat. Keduanya lalu mulai mengobrol, di mana ternyata tanggal lahir mereka sama yang memungkinkan mereka untuk menjalankan prosedur di hari yang sama. Telly lalu mulai menceritakan pertemanannya dengan Paris yang akhirnya malah membuat Telly kecewa. Sedangkan Sai ini ternyata merupakan pemberontak yang menolak untuk melakukan operasi. Karena menurutnya, keindahan itu tidak seharusnya distandarisasi dan menentang sistem yang mengontrol kehidupan masyarakat. Sai juga bercerita tentang The Smoke, yaitu tempat para pemberontak berada dan tempat itu masih asri sehingga mereka bisa bebas. Keesokan harinya, Sai lalu menyarankan Telly agar belajar mengendarai hoverboard dan menyuruhnya membaca buku terlarang, di mana buku itu berisi tentang Smoke, tempat yang sangat asli yang diisi oleh pemberontak yang enggan mengikuti aturan kota. Sai kemudian membawa Telly ke tempat latihan hoverboard. Di sana Sai membuat trek hoverboard yang paling sulit. Keduanya lalu mulai bermain-main di trek tersebut sampai sore hari. Ketika keduanya sedang duduk di atas hoverboard, Telly bertanya mengenai alasan kenapa Sai enggan mengikuti prosedur. Sai menjawab kalau ia ingin pergi ke Smoke, tempat yang indah yang akan menjadi tempat masa tuanya nanti. Namun Telly tak percaya karena Smoke hanya tempat mitos yang ditulis di buku terlarang. Maybe I'd go to the Smoke. Untuk membuktikan bahwa semua isi di buku terlarang adalah benar, Sai pun mengajak Telly pergi ke hutan, tepatnya di perbatasan ke dunia luar. Di sana, Sai meminta Telly untuk meninggalkan cincin pelacak mereka di area pembatas, sehingga lokasi mereka masih terdeteksi di area sekolah. Setelah itu, Sai lalu lanjut berpetualang menggunakan hoverboard, menyusuri sungai, dan sampai akhirnya mereka tiba di runtuhan kota tua. Sai kemudian membawa Telly ke gedung tinggi di mana ia memanggil teman-teman dari pemberontak dengan cara menyalakan api sebagai sinyal. Sai mengungkapkan kalau ia berencana melarikan diri ke The Smoke bersama temannya yang merupakan seorang pemberontak, yaitu David, dan meminta Telly untuk ikut dengannya. Tetapi Telly menolak karena dirinya tidak relet dengan Sai yang ingin sekali hidup bebas tanpa aturan dari pemerintah. Sedangkan impian Telly hanyalah berubah menjadi lebih cantik. Telly juga memberitahu Sai bahwa ulang tahun mereka yang ke-16 tinggal 2 hari lagi.
Namun meskipun begitu, saya tidak peduli dan tetap pada pendiriannya. Ia lalu memberi Telly sebuah petunjuk menuju ke kamp para pemberontak. Siapa tahu Telly berubah pikiran. Setelah itu, saya mulai meninggalkan Telly seorang diri di atas gedung. Singkat cerita, saat Telly kembali ke kota, ia dibawa oleh tim prosedur karena hari itu juga Telly akan dioperasi. Tetapi alih-alih dibawa ke ruang operasi, ia malah dibawa oleh penjaga karena melanggar aturan. Telly lalu dihadapkan ke Dr. Cable. Dari situlah Telly berpikir kalau kesalahan dirinya adalah saat menyusup ke kota. Namun ternyata bukan yang Telly dipikirkan, di mana Dr. Cable ini sudah mengetahui tentang persahabatan Telly dan Sai. Dr. Cable lalu memberitahu kalau Sai hilang dan yakin kalau David lah yang membawanya kabur, serta mencuci otak Sai agar menjadi pemberontak. Jadi Dr. Cable menyuruh Telly agar membawa Sai kembali ke asrama, atau jika tidak, maka Telly akan tidak diizinkan melakukan prosedur operasi dan bakal dikucilkan. Telly yang tertekan kemudian kembali ke asramanya. Di saat itulah Paris datang dan menyarankan Telly agar melakukan apa yang diminta Dr. Cable. Karena itu satu-satunya cara agar mereka berdua kembali bersama. Jadi Telly pun menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, Telly lalu kembali menemui Dr. Cable, di mana Cable memberitahu kalau penduduk The Smoke berencana untuk menghancurkan kota. Mereka juga diketahui telah mengembangkan senjata. Sebelum pergi, Dr. Cable memberikan kalung liontin ke Telly dan memintanya untuk mengaktifkan kalung tersebut saat Telly sudah menemukan senjatanya. Di hari berikutnya, Telly lalu mulai berangkat dan mengenakan liontin yang diberikan oleh Dr. Cable. Telly kemudian menelusuri jalan yang pernah ia lalui bersama Sai. Mulai dari rute roller coaster, sungai, dan kemudian memanjat tebing curam. Sabarnya ia tiba di kebun anggrek putih dan Telly memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu, Dr. Cable memanggil Paris ke ruangannya dan berencana untuk membuat Paris menjadi sangat sempurna. Karena bukan hanya tampan saja, Dr. Cable ternyata juga bisa menambahkan kekuatan di tubuh Paris. Lalu, tak lama kemudian, saat Telly terlelap, ia terbangun dengan keadaan lahan anggrek yang sudah terbakar. Untungnya, seseorang pria tiba-tiba menyelamatkan Telly, dan pria itu ternyata adalah David. David lalu membuang pemancar milik Telly dan membawa Telly ke The Smoke. Namun sayang, Dr. Cable masih bisa mendeteksi keberadaan Telly melalui liontinnya yang tidak bisa dideteksi. David dan Telly lalu sampai di camp, di mana di sana Telly bertemu kembali dengan Sai. Tapi Sai dan yang lain merasa ada yang aneh karena Telly bisa pergi sejauh ini. Tapi Telly menjelaskan kalau ia khawatir dengan keadaan Sai. Jadi ia memutuskan untuk mencari Sai. Di malam harinya, Telly lalu membujuk Sai agar kembali ke asrama. Namun tentu saja Sai menolaknya dan malah meminta Telly agar tinggal di sini bersamanya. Di keesokan harinya, Telly bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang bersiap untuk ekspedisi. Dan ternyata kebakaran yang terjadi semalam di ladang anggrek itu disebabkan oleh mereka. Karena menurut mereka, anggrek itu beracun dan terlalu banyak menyerap nutrisi dari tanah sehingga bisa membunuh planet ini. Telly lalu akhirnya memutuskan untuk ikut ekspedisi bersama mereka guna mencari tahu kebenarannya. Mereka kemudian melakukan perjalanan menggunakan helikopter kuno yang dimodifikasi. Dalam perjalanan itu, mereka melihat ladang dan juga hutan yang telah hancur karena anggrek putih. Sai kemudian mulai membakar seluruh anggrek putih tersebut. Tapi di tengah bakar-bakarannya, tiba-tiba mereka mendeteksi adanya orang di antara kobaran api yang berjalan sangat cepat. Bersamaan itu,
Helikopter mulai oleng sehingga membuat Sai jatuh. Melihat temannya wabah, Telly pun ikut terjun untuk menolong Sai. Namun, tak lama kemudian, muncullah sosok biru yang ternyata penjaga dari kota berlari ke arah mereka. Untungnya sebelum penjaga menangkap mereka, Telly berhasil meraih tali dari helikopter yang kemudian menarik keduanya kembali ke atas. Setelah kejadian itu, mereka menjadi bingung kenapa penjaga dari kota bisa menemukan mereka. Telly pun merasa bersalah karena setelah mengenal David dan yang lainnya, ternyata mereka lebih baik dari yang ia pikirkan. David kemudian membawa Telly dan lainnya ke The Smoke. Di sanalah Telly melihat penduduk Smoke bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka juga saling menolong dan memproduksi barang-barang yang berguna. Alright, your turn. Move a muscle, change a thought. You give it a shot. Okay. Put your Alright. foot here. Di malam harinya, semua orang berkumpul di sekitar api unggun serta disuguhi makanan alami. David lalu memberi tahu orang-orang kalau penjaga kota sudah mulai dekat dengan tempat mereka. Jadi mereka harus tetap waspada dan berjaga-jaga. What's wrong with you? They believe in manipulation. Thinking. Di hari berikutnya lagi, David kemudian mengajari Telly cara memanah dan memberi sarung tangannya sebagai hadiah. You are amazing. Ketika Telly sedang ngangsu banyu dengan Sai melihat kalau Telly memakai sarung tangan milik David. Hal itu menandakan kalau David menyukai Telly karena penduduk di sini tidak akan memberikan barang mereka secara cuma-cuma dan harus menggunakan sistem barter. I want you here. Di waktu yang sama, tim pembakar anggrek baru saja tiba dan melaporkan kalau mereka bertemu dengan orang dari kota. Tapi kali ini, mereka tidak hanya cantik saja, tapi juga bergerak sangat cepat serta strong. Di sore harinya, David lalu membawa Telly ke rumahnya dan bertemu dengan orang tua David. Di sana, mereka lalu mulai menjelaskan kalau prosedur yang dibuat pemerintah itu membatasi kapasitas otak manusia sehingga membuat para pretis ini mudah dikendalikan. Mereka tahu hal ini karena orang tua David ternyata dulunya adalah ilmuwan di kota. Tapi selama mereka menjadi ilmuwan, mereka mendapati kalau prosedur dari pemerintah tak semuanya aman dan bahkan pernah memakan korban. Di saat itulah Dr. Cable sadar kalau ayah David mengetahui rahasianya itu dan akhirnya memecat orang tua David. Tak hanya itu, Dr. Cable juga menyita hasil penelitian mereka. Alhasil orang tua David pun kabur dan bergabung dengan para penduduk The Smoke. Dan dari situlah orang tua David berdedikasi untuk membuat obat untuk para pretis agar sadar kembali. Akan tetapi, komponen penting untuk membuat obat itu adalah sebuah serum yang ada di kota sana. And decided to age naturally. Kinds of side effects on replicating this cure. Setelah mengetahui fakta semuanya itu, Telly merenung di depan api unggun dan memutuskan untuk membakar liontin dari Dr. Cable. Tapi tanpa ia sadari ternyata itu malah mengaktifkan liontinnya. David lalu mendekati Telly dan menenangkan Telly sambil mengatakan apa yang Telly pilih itu adalah keputusan yang benar. City wants what the smoke wants. Di keesokan harinya, saat sedang pada bobo, Dr. Cable dan orang-orang kota tiba-tiba datang menyerang The Smoke serta menangkap para penduduk. Sedangkan Telly serta David berhasil lolos dan bersembunyi dari mereka. Di situ, Dr. Cable lalu menginterogasi orang tua David. Dan saat mereka tak menjawab pertanyaannya, Cable langsung memerintahkan Paris untuk membunuh ayah David dengan hanya memutar lehernya. Melihat hal itu, David dan Taylor pun langsung lari menuju mereka. Setelah itu, Dr. Cable mengucapkan terima kasihnya ke Telly karena sudah bekerja sama dengannya. Mendengar fakta itu, saya pun marah besar ke Telly karena sudah mengkhianatinya. Sedang di samping itu, ibu David diam-diam menyelipkan obat ke saku David. Dr. Cable dan yang lainnya lalu membawa para penduduk Smoke, sementara David dan Telly berhasil kabur.
Selang tak lama, Telly mendekati David dan meminta maaf karena dirinya lah Dr. Cable bisa menemukan keberadaan The Smoke. I fell in love with this place. I let them turn me down. Telly pun berjanji akan membantu David untuk memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, Telly membawa David ke sekolah dan memperkenalkannya ke teman-teman Sai sambil memberitahu kalau The Smoke tempat yang nyata. Keduanya juga meminta bantuan ke teman-teman Sai sehingga mereka memulai pemberontakan dengan menulis The Smoke is real di atas langit menggunakan asap. Kelakuan mereka akhirnya mengalihkan perhatian para orang-orang di kota. Telly dan David memanfaatkan kejadian ini untuk menyelinap ke laboratorium, tempat para penduduk ditangkap. Di sana David menyerang salah satu penjaga untuk mengambil pintu akses. Setelah mendapatkan pintu aksesnya, keduanya lalu membebaskan para penduduk The Smoke. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan keberadaan Sai yang ternyata ada di ruang operasi untuk dilakukan prosedur. Mengetahui hal itu, Telly, ibu David, dan David pun segera pergi menghentikan prosedur operasi Sai. Tapi sesampai di sana, mereka sudah terlambat karena Sai sudah berubah menjadi cantik dan pikirannya sudah dikendalikan. Shut your eyes. Apologize. Di waktu yang sama, Paris serta Dr. Cable masuk ke lab. Mereka menangkap Telly, ibu David, dan juga David. Kemudian masukkan ketiganya ke kapsul untuk segera dilakukan transformasi. You'll be happier this way. Tapi, tepat saat proses ini dimulai, sebuah helikopter terbang di atas mereka. Ternyata itu adalah teman-teman David yang menggunakan penyembur api untuk melelehkan kaca kapsul. Setelah ketiganya bebas, Telly lalu menarik Sai keluar, sedang ibu David menemukan serum penting untuk membuat obat. Sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke atap. Setibanya di atap gedung, mereka malah dihadang oleh Paris. Telly pun mencoba membujuk dan mengingatkan Paris tentang persahabatan mereka. Dari bujukan itulah, Paris sedikit demi sedikit mulai sadar dan hendak memeluk Telly. Tapi David yang ingat tentang bagaimana ayahnya dibunuh, langsung menyerang Paris dan mulai bertarung dengannya. Dikarenakan Paris sudah full item, ia pun dengan mudah mengalahkan David. Sebelum Paris membunuh David, Telly tiba-tiba menabrak Paris sampai membuatnya hampir jatuh dari atas gedung. Untungnya, ia masih berpegangan di sisi gedung, dan saat Paris sudah tak sanggup lagi menahan pegangannya, ia mulai mengenali Telly sebelum akhirnya ia terpeleset dan jatuh ke lautan. Setelah itu, David membawa Telly dan yang lainnya pergi lalu berkumpul di runtuhan kota kuno. Di sana ibu David mengambil obat yang ia selipkan di saku David dan mencampurkannya dengan serum yang tadi ia temukan. Ia kemudian membujuk Sai agar meminum obat tersebut. Namun Sai menolak karena sudah nyaman menjadi cantik. Alhasil Telly mengalah untuk menjadi relawan atau subjek uji coba, di mana ia akan menjalani prosedur dan kemudian meminta mereka untuk menculiknya sehingga Telly bisa meminum obat tersebut. Telly juga berjanji kepada David kalau ia akan ingat kepada David meski sudah dioperasi, dan untuk membuat David percaya, maka Telly akan memberi David sebuah isyarat saat waktunya sudah tiba. Telly lalu mengucapkan selamat tinggal ke David dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Telly dijemput oleh pesawat penjaga, di mana Telly memberitahu mereka kalau dirinya siap untuk menjalankan prosedur. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Telly kini berubah menjadi sangat cantik. Lalu, saat ditanya oleh sistem, Telly mengaku kalau ia sangat bahagia menjadi sempurna. Meskipun begitu, luka pada tangan Telly tetap masih ada dan masih ada ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dengan begitu, Telly memiliki kesempatan bisa kembali ke David untuk meminum obat racikan dari ibu David. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Eggless. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama.
Sekian dari YD, sampai jumpa di video berikutnya.